Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومربي أرواحنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومربي أرواحنا نبينا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وما ضاقت إلا وفرجها الله الذي قد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة حتى أتاه المنية وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع من تبع هداه إلى يوم القيامة اللهم أصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan bersama Bapak Kepala Desa, Mas-mas yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Kewilayahan atau Bapak Kadus yang berada di bawah lingkungan atau di bawah administrasi Desa Mas-mas yang tiang hormati dan tiang muliakan, para asatiz, para ustazat, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para penglingsir, hadirin dan hadirat, jemaah kaum muslimin muslimat, jemaah majelis ilmu, jemaah majelis zikir yang dimuliakan Allah. Ngiring bersyukur sami hadirin, paling tidak ngiring sareng sami melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Paling sekali ngiring sareng sami melafalkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur yang pertama bahwa kita semua sampai jelo samangkin niki, sampai kelema-lema niki, pelunggu tiang masih tican nikmat paling luar biasa, nikmat paling belik yang tenarak kancen pada nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan nikmat niki nendek embai lalu le dalam hati, nendek embai nyeri le dalam hati, dan tetap selalu berada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam ruhani kita. Sampai hayat meninggalkan kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan meninggal dunia dalam iman, dalam Islam, meninggal dunia dalam husnul khatimah, dalam kalimat tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah. Ya wasa teparanaran, inggih keberuntungan atau kesuksesan yang paling inti. Dengan lamun ukuran duniawi, dembau teukur. Ukuran kesuksesan, ukuran keberuntungan duniawi, dembau tukur.
Lamun terkena diri temangkin sak teparan daran dengan sukses, lamun jari pegawai negeri misalnya. Arak wayen pegawai negeri niki yang pensiun. Lamun ukuran kesuksesan teniki jari anggota dewan. Dek nini seumur hidup menjadi anggota dewan. Lamun ukuran kesuksesan niki yang jari bupati misal. Paling ngonek nih jadi bupati 10 tahun. Maka ukuran kesuksesan niki adalah berukur dengan istiqomah di jalan Allah. Selalu berpegang teguh di jalan Allah. Napi-napi jua yang terjadi, apakah yang terjadi dengan biasa, yang jadi pejabat negara, yang terjadi anggota dewan, atau napi juga terjadi. Lagu selama kita berpegang teguh dalam kalimah tauhid, berpegang teguh dalam ajaran agama, tetap dalam koridor-koridornya para ulama, nah ia wasak paling solah, ia sak paling luar biasa, ia sak paling istimewa. Pesan para ulama, ibu-ibu, musuh-musuh setan niki, sak paling utama musuh setan niki kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya Nabi niki adalah imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang adil. Di bawahnya pemimpin-pemimpin yang adil adalah tajirun shadiqun, adalah pedagang-pedagang yang jujur. Di bawah pedagang-pedagang yang jujur baru ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Lamun Nabi kan din mungkin arak zaman mangkin. Sudah nenten arak malik Nabi dia. Lagu lamun pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, lamun tetu tulen arak, maka selaku rakyatnya sejahtera, yang tegak agama niki, yang terjalanan sesuai dengan pekayunan syariat desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah pemimpinnya adil, pemimpinnya luar biasa, pemimpinnya bijaksana, kemudian tajirun shadiqun, pedagang-pedagangnya jujur, pengusaha-pengusahanya jujur, maka alamat wah insyaallah sopok-sopok tahu yang tican sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian sak keempat, baru kemudian sak ketelu, ia tahun muncul alimun amilun, ulama sak ngamalang ilmu. Lamun arak makin ulama ngamalang ilmu, pemimpin ndek nadil. Pedagang-pedagang ndek jujur, girang nipu, maka bisa jadi ulama-ulamanya pun ampura niki. Nendek sampai salah kaprah, nendek sampai salah paham. Ulama-ulamanya pun bisa jadi mungkin saja ulama-ulamanya bukan ulama. Dalam arti Nabi, saran ulama niki ibu-ibu, saran ulama ndek karena luwe doang ilmu, ndek. Saya ngampura iblis doang no luwe ilmu. Ndek karena ibadah doang penuh. Karena iblis doang sejuta tahun, jutaan tahun sebelum Nabi Adam muncul, senen teman Nabi Adam terciptaan, wanta ibadah nia pimpin malaikat. Ndek masalah ampura yang imannya saja mungkin nyadu nimparan diri. Karena ampura iblis doang sampai telaknat sedisida Allah, tetap dia menyebut Allah sebagai Tuhannya. Nabi unin, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Yuni iblis cerita dalam Quran. Nabi kenal Rabbi Yuni. Tetap lunas lah ini sida Allah. Nenek kaji Yuni. Tetap kena nenek kaji. Maka apa yang kurang? Maka apa yang kurang daripada iblis niki? Aten sandik bersih. Aten sandik tepang. Nabi khasyatullahnya tidak ada. Maka firman Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang betul-betul merasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Maksudnya ayat niki lamun tidak salah, makna lain atau interpretasi lain daripada ayat niki bahasan para ulama, tanda-tanda seorang itu menjadi ulama adalah manakala dia punya khasyatullah, rasa khasyah kepada Allah. Yang ulang,
rasa khasyah kepada Allah. Bukan saja ilmunya tinggi, ilmu syariat tinggi, ilmu fikih luar biasa dia. Setelah ilmu fikihnya luar biasa, amalannya luar biasa. Amal ibadah luar biasa. Lapuk sembahyang sunat, tagawih. Selain daripada itu, dia juga lihat dalam atin ada khasyatullah. Nabi kena khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Bilangan ketahuan ni arah khasyatullah atau ndek le dalam hati masing-masing terbau cek ibu-ibu. Bilangan cek makin sila. Berembenten cek. Lamun kanti demen tersebut pasangan desida Allah, namanya Allah disebut, aten teniki mara idap nok ngijik tole dalam. Tindang barang-barang. Begitu kita sebut Allah, tulis dalam atit, ngijik tidak, berkemutuk tidak. Wah tidak sama ramen ibu-ibu. Wah tidak. Lamun dua hidap maraniki tiang, maka lanjutkan istiqomahkan. Itu cirinya ada khasyah Allah di dalam hati. Mudah-mudahan tekican selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ini dia. Nggih. Ampura sami jemaah niki sak pertama niat yang matur ya sak jari pondasi ya sak jari dasar ya sak jari asas ya sak jari dasar. Pertama nih khasyatullah. Kalau sudah khasyatullah bergetar hati kita ketika disebut Allah, ya dasar sak lain-lain ya jari. Dan jari doang insya Allah. Saya nggak bahasa Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini salah seorang ulama yang berasal dari Indonesia. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Salah seorang ulama di Indonesia yang berasal dari Banten, yang lamun dalam silsilah ilmu, kita yang berada di, misalnya kita yang berguru kepada Bapak Maulana Syekh, mestinya arak langan penyambung ojok Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini. Beliau di pembukaan awal kitabnya yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah, kitab Imam Al-Ghazali, manakala beliau menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah doang jelasan. Kenyangkan saya jelasan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi basen. Benar demen tersebut Bismillahirrahmanirrahim doang. Ada yang basen tiang pelunggu. Wah cukup. Sampun cukup. Bahasan beliau saran bismillah niki pira keluwe kalimat nanti bahasa Arab ya. Berapa banyak lapasnya, berapa banyak kalimatnya? Arab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 4. Yang ulang. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gabung selapun jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ara 4 kalimat unil lamun dalam istilah bahasa Arab. Lamun tiang pelunggu bahasa Indonesia dia disebut kalimat kan belu. Tapi dalam istilah bahasa Arab kalimat niki belu kalam ada sak belu. Nggih. Bahasa beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bismillah itu terdiri dari 4. Karena di dalam Al-Qur'an iblis lae demen ngaku laik desida Allah enten ya goda manusia, ya tugas ni ya goda manusia. Nabi ulun cerita dalam Quran. Nabi ulun cerita dalam Quran ulun iblis niki. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kata-kata iblis, Nabi ulun iblis. La atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Nabi kena. Nenek kaji ulun iblis niki. Barat ya. Datang doang goda manusia senu. Datang doang takut seorang manusia senu. Datang doang goda seorang manusia nu. Belangan ke datang goda, ya unin iblis, la atiyannahum min baini aidihim. Datang goda manusia, datang apa takut manusia min baini aidihim, langan julu sak pertama. Niki indang ibu-ibu.
Yang datang iblis atau setan niki goda pelunggu tiang min baini aidihim. Unin dia bercerita. Yang datang goda manusia langan julu. Wa min khalfihim langan muri lamun dek bau langan julu. Wa an aymanihim langan kanan. Wa an syama'ilihim langan ki. Oh berarti 4 langan datang. Julu, muri, kanan, ki. Malik Allah subhanahu wa ta'ala karena ia unin pengakuan iblis. Yang datang goda manusia langan 4 arah. Ticat sedesida Allah kalimat jari ende. Wikan dari ende. Kata dari ende ibu-ibu. Lamun dengan presean arah paranaran ende. Ada yang saat ende bakar. Maka ibarat seorang iblis niki kan musuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ia musuh. Maka yang padak, yang goda, yang lawan, langan julu, tican tendelek julu. Seki. Tican tendelek muri. Tican tendelek kanan, tinja tican tendelek kiri. Dia 4 macam ende. Bismillahirrahmanirrahim. Paham dulu ibu? Oh ternyata dia mentucap Bismillahirrahmanirrahim. Mula jandik ni bau datang goda si setan. Saya nak sak sebut si dia 4 langan ke datang. Wah tak jaga isi ende sampai. Bismillah, Bismi, Allah, Rahman, kan cerah. Ya bahasan para ulama. Lagu berhenti tadah. Angkat tiang pelungguh. Saat seket kali ucap bismillah. Tepat doang datang setan semua. Kembali. Apa yang salah? Bismillah kan? Atau ide atau nabi salah? Kan satu paranaran jin setan. Ini perlu tangaturin dana. Satu paranaran iblis niki kan bangsa jin. Jin niki iblis niki ibu. Bilangan ketahuan jin Quran. Mutian dikebanding ngawak-ngawak Quran. Nabi Malik Allah SWT dalam Al-Quran. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Yang namanya iblis itu kana minal jinni. Dia itu adalah golongan jin. Maka satu para naran setan dasan para ulama golongan-golongan jin sak jahat sak iya goda manusia. Ia para naran setan. Berbeda mun manusia, Arab melegoda manusia, setan teparan endah. Pokok lamun arak gawe pasek, teparan setan. Tapi umumnya yang namanya syaitan kalau dimutlakkan, kalau disebut begitu saja syaitan itu, maka yang dimaksud adalah al-fasaqatu minal jinni, yang fasik. Yang durhaka kepada Allah dari golongan jin. Misal arak sopok kubur terkenal sem. Dengan terliwat le sopok kubur kan jin tu duit. Serem jin girang menakut tu ni. Girang senggitan mayit tu. Ini nek mayit manan jawah mati subul malik. Ini. Terkadang itu niki girang tekembe, girang takut diri. Kembali denem lalu deboya sinetron. Sinetron niki ya sugun pocong. Nabi Malik korong batang. Nabi Malik tiang dengan mati irup Malik. Kan selapu niki jadi sada tekad. Arak ke dengan mati irup Malik. Dia narak dia. Muna mati jak mati wah dia. Enggak anton narak dengan irup dengan mati irup Malik laik zaman Nabi Isa alaihis. Kita ni takut papu senggitan baru ada ni. Saya nyamar lu jin. Yang ulang jin. Kemudian pun nyamar. Yang saya dah tekad yang belum bersami. Ia mula melek dengan ia tugas. Maka demi terlewat le sopok sak kena serem. Oh jin teh. Maka jin seni 4 langan datang nyerang. Julu, muri, kanan, kiri. Pasang ende. Napi ende. Bismillahirrahmanirrahim. Lemen tahu ucap bismillah mau liwat. Baik. InsyaAllah. Dek niat bau kalahang. Dek niat bau mudaratang. Kembali. Inden nenek kancen. Paham dulu bu?
Lagu ita terkadang satak seket kali ucap bismillah. Dek bani liwat dia. Ane betes setiang dia. Arang tu kubur kan dia toleh balik. Para orang kubur layari. Pelo kubur ni arang sampai makin manusia untuk jam balu dek bani liwat itu. Apa guna kita baca bismillah? Apa yang salah? Bahasa ulama salah. Atau bismillah dek cara mandi? Atau saya salah? Saya kira-kira salah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satak seket ucap bismillah. Demi lalu jin senuk dia. Arak nendah dengan sak nguat-nguat, napi si nguat dengan kebangguan nguat. Balat ayat kursi si nguat-nguat. Apa ni jin senuk? Ayat kapal ayat kursi aku ni dia. Apa yang salah ayat kursi tukang nguat atau napi? Ni ndek mantama dia. Kenapa? Iman kita belum sampai menembus langitnya Allah Subhanahu. Padahal orang lengkap terpican. Nenden belu-belu bismillah saja. Lamun wajari bismillah ni la ilaha illallah. Apa milik? Arak sapa ulama, tapi ulamanya kontroversi niki. Lagu dia kebe-kebe sebut dewa. Ulama ini beliau zaman lain beliau niki salah satu murid daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Saudara seperguruan daripada Imam Syubli. Junaid Al-Baghdadi ini raisut taifah bahasan para ulama. Dia adalah penghulu para ahli tasawuf pada zamannya. Yang pun selaku tasawuf niki, selaku tarekat niki, lamun kena, pasti dia kembali kepada Junaid Al-Baghdadi. Bahkan Bapak Maulana Syekh, beliau pernah menyebut dia. Nabi bahasa beliau, Nahdlatul Wathon itu satu dia. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya Syafi'i. Tasawufnya mengikuti tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Imam Ghazali Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ini punya punya guru namanya Sari As-Siqti. Sari As-Siqti punya guru namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi punya guru namanya Habib Al-Ajmi. Habib Al-Ajmi punya guru namanya Dawud At-Tai. Dawud At-Tai punya guru Hasan Basri. Hasan Basri punya guru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya guru Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jibril datang membawa wahyu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. No ya para naran sanad tasawuf pun teparan. Nah, beliau Junaid Al-Baghdadi niki punya murid, salah satu muridnya sedikit kontroversi. Ada bahasan pelungguh tiang, no beda ndik mar dengar. Namanya Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj. Dia niki jadiin ulama lagu dan tedeman si dengar. Dan tedeman si dengar. Kamari. Kembek girang salah-salah unin. Kita kan dakan gitu ang guru dengar. Lamun tersinggung si unin, dia tedeman. Itu naton deh ibu-ibu. Jadi duang guru lagu nyinggung duang poro. Dek dengar si tuang guru dia nya kembek nyinggung duang poro nunin dia. Oleh zaman lain Imam Abu Mansur Al-Hallaj ini kan selalu dia marifatnya begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau berbahasa Nabi bahasa dia ma'budukum tahta rijli nunin dia. Nabi kena selaku manusia saya sembah si kamu nulis bawa nayang ketawa nunin. Pasal dengan digedak. Apa kena? Nabi kena selaput samut sembah tu. Nabi kena apa saya sembah si kamu ni bawa nayan ketawa. Ternyata dia minta kali le bawa nayan arak emas ibu-ibu. Artin zaman lain, oleh zaman lain kita terkadang ngakun tersembah Allah lagu lebih kangen temas isi Allah Subhanahu wa taala. Ya bahasan Imam Abu Mansur Al-Hallaj. Nabi bahasan beliau dia menyebut tentang bismillah niki dindak. Nabi bahasan beliau dia. Bismillahi minal abdi bimanzilati kun minal haqqi bas. Yang ulang. Bismillahi minal abdi bimanzilati kun minal haqqi. Nabi kena. Saaran bismillah bahasan Abu Mansur Al-Hallaj ni. Saaran bismillah niki bimanzilati kun minal haqqi. Pada ada bahasa kasar. Pada marak perkataan pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yang ulang. Bismillahi minal abdi bimanzilati kun minal haqqi. Bismillah pada diri hamba seperti
kun pada diri Allah. Napi maksud Allah Subhanahu wa taala tercerita dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah taala nenek pelungguh tiang Tuhan kita semua lamun kayun napi-napi jua, innama amruhu perkaranya Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an lamun kayun napi-napi jua desida Allah ayyakula lahu kun fayakun. Sekedar kata-kata kun itu pun sebenarnya tidak butuh kun. Lagu uni waye. Allah Subhanahu wa taala lamun kayun menurut ayat niki kayun napi itu pina cukup mengatakan kun. Napi ibu kun. Napi kenan kun jari. Lamun Allah taala kayun jari langsung Nah kalimat kun pada diri Allah itu kemudian menjelma pada diri manusia menjadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah demin pelungguh berucap kena Bismillahirrahmanirrahim arak melen degawi talep disopok sesuatu misal ada talep duren lagu demin talep duren napi baca Bismillahirrahmanirrahim teak jari berkat Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pelunggu baca Bismillah, bahasa Imam Abu Mansur Al-Hallaj, seolah saat itu juga seolah-olah Allah sedang mengatakan kun. Maka mestinya paham dah maksud dah. Paham dah maksud dengan ibu-ibu? Berarti lamun nara dengan baca bismillah dan ini jari-jari apa-apa pegawaian. Bismillah milik risa. Paham dah? No. Lamun mula jari je cukup mengatakan bismillah, maka saat itu seolah-olah Allah sedang mengatakan kun jari wah. Yang pun tersuruh si para ulama sekedik-kedik baca bismillah. No. Rahasia bismillah yang deparan ibu-ibu. Nah pertanyaan makin berembe tanah dan jari bismillah semua. Kena ekaturin makin cara tersenjari bismillah. Namunlah jari bismillah ni kijak sila wah bagus wah bareng tetes. Berembe tetes barak malam. Arak seserem-serem nu liwat balik serem-serem nu dia. Sekedar baca bismillah. Berembe banyak kira-kira ibu-ibu. Pacu. Ya, sademel lewat Bismillahirrahmanirrahim. Pasang ende dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ende dulu muri kanan kiri. Memakam-makam mele lewat taik dengan kelokok arwan pula dengan jadi bismillah. Paham? Benar dia. Ini lawan lewat le kubur sak serem mulu don lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sampai rarat kena bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti melen terkerisa bismillah. Ternyata luwek perlu terkerisa. Ini sila ia ruan sekehebat. Sarang bismillah doang. Apa pemilik terjadi doang? Apa-apa. Ia bahasa para ulama. Seolah-olah Allah sedang mengatakan kun. Lamun Allah bermalik kena kun. Pasti jari. Lagu kemudian kita macam bismillah. Dan ini jari-jari. Oh sang ampura. Bismillah kita belum tepat. Bismillah sekedar di mulut. Bismillah belum lewat di kerongkongan. Bismillah belum sampai di dalam hati. Bismillah belum masuk ke dalam ruhani. Bismillah belum masuk ke dalam sanubari. Bismillah belum sampai kepada ruh yang menjadi fungsi, yang menjadi sifat, yang menjadi penanggung daripada hidup pelungguh dia. Nah pertanyaan mangki. Berbela memenuh ada yang sakjari bismillah. Basen demisa. Kayu dia senjari bismillah ni ibu-ibu. Ulang kali sekali nunasan gitu ibu-ibu. Kayu dia senjari bismillah. Nah, kan makin jelo niki yang boleh sugul niki pengajian bismillah dia. Biasa paling inti, paling atas. Kamu nggih. Saya ngamun sebut bismillah niki ibu-ibu la ilaha illallah. Yang budak sopo kitab khusus membahas bismillah namanya Bahrul Basmalah. Syarabu ahli ikhtisas fi Bahril Basmalah. Lapuk di jelasan, lamun tanya jelasan sekian-sekian ini niki ditutup.
si dalam ternyata makna bismillah. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bila keluar alif le bismillahirrahmanirrahim hitung alif sak nampak narak telu, alif sandik nampak arak telu, arak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kembik engkadu bismillah, ndek engkadu sak lain. Kembik baris pertama bismillah, baris bawah. Baris dalam ilmu bahasa Arab napi yang teparan harokat. Napi kena harokat gerakan. Napi kena gerakan. Oh manusia lah memilih irup harus nguit ya kena. Kembik Bismillah itu baris pertamanya, baris bawah. Napi bahasa Arab baris harokatun. Napi kena harokat bergerak. Jadi manusia pertamanya tertajas di sisi Allah. Manusia lah memilih irup, lah memilih sukses, lah memilih kena, harus mulai nguit, bergerak, melem mangat, nguit dulu. Melem budak kepeng, nguit dulu. Dan baru momot-momot le balik. Berben mulai nguit, mulai oleh khafdun, mulai le jarrun, mulai le baris bawah oleh mulai. Ini dengan langsung sugih. No, pelajaran oleh bismillah. Nah, lagu ndak tangga jelasan yang menurut belo. Yang cukup ayat senjari bismillah temangkin. Sepakat ibu-ibu ayat senjari bismillah. Nah, ini mudah-mudahan suahan teniki pelungguh tiang demi mantuk lek gede wah jari bismillah selap. Lamun jari bismillah insyaallah ada masalah lain. Insyaallah. Pertanyaan dia. Jam pira nih? Jam 6 lewat 13 menit. Wah, suruh wah nih. Kadang-kadang 5 menit menujat ya. 5 jam pira suruh dia. Jam 6.50. Ngonek gati masih ngonek tanah pidato ni menujat. Oh ya. Zuhur asar terbit 6.21 ya. Ya. 6.21 nggih, suruknya 6.21. Nggih. Nah. Lanjut, baca senjari bismillah be menujat. Nggih. Bahasan para ulama, saya milih senjari bismillah arak dua tok kuncin. Tu tok barak diri le bismillah, le bacaan mesa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya milih senjari bismillah. Aden bismillah niki tetu-tetu mandi. Aden bismillah niki tetu-tetu ndek sekedar lek mulut. Aden bismillah niki tetu-tetu tama masuk ke dalam hati. Saya milih senjari tu tok kuncin pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Betul kuncin kalimat sak terakhir. Ar-Rahman bukan dari Ar-Rahman Rahim ya Ibu. Oh, paranjak apa ke pendek. Bukan dari Ar-Rahman Rahim Ibu. Kedonang ibu-ibu ni menjawab dia. Bukan ketahuan dari Rahman Rahim. Kan jauh di terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Saya menejari Bismillah bahasan para ulama pada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa disebut Ar-Rahman Ar-Rahim sifat Allah Ta'ala niki? Kenapa bukan sifat-sifat Allah yang lain? Sifat-sifat Allah yang lain kan luwe. Ada mutakabbir. Bismillahil mutakabbir misal. Angkat dek kena mana? Kambing pun dek kena Bismillahil jalali wal ikram. Angkat dek kena Bismillahis sabur. Angkat dek onda ya anak ni. Para jak pendek belincak. Embun dia, ukap enak biaran dia. Bor. Bismillahis syakur. Kambing pun dek kena Bismillahis syakur, Bismillahis sabir. Kenapa justru Bismillahirrahmanirrahim? Oh, ternyata sifat Rahman dan sifat Rahim niki sifat saksang tersik mulia, ya sak tercocok, ya sak cocok harus terturut isi selaput panjab di sisi Allah Subhanahu. Nabi kenal Rahman, yang namanya Rahman adalah sifat Allah yang menyayangi semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala ia ciptaan selaput niki. Oleh peres sampai gajah. Saya ciptaan desida Allah. Oleh sak suci
sampai sak ngejis desida Allah. Oleh bembek nok mai telor sampai ampura demaaf kata-kata nok kasar. Oleh bembek sak suci sampai beberes sak najis. Saya ciptaan desida lamun pelungguh de jadi tukang ibu-ibu atau ibu-ibu pelungguh de meriap. Lamun de pelungguh de meriap, demen dua meriap mau arak dengan olok priapan de silin datang dek. Kalian sekali, pelungguh di meriap, demen dua meriap, mundur satu ya selakian, kan cetemui, demen colet ya sambal terasi, saya jam meriap nih, dia bayi priapan, silin datang dek. Kembek, saya nggak pelinggih di meri. Lamun disida Allah ciptaan selaku makhluk, kemudian Allah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu diceritakan kata-kata orang yang berpikir di dalam Al-Quran. Allah menyatakan Nabi, nenek kaji. Seolah-olah manusia tulen kadu pikiran, tulen kadu atin. Dia akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nenek kaji, ternyata lebawun dunia niki, dia narak baik, si ciptaan sia-sia. Dia narak sia-sia. Arti, beres, sak ngejis, nok ngejis elok, nok ngejis lain, nok mamuk, nok meri. Dia sia-sia. Menurut meri ya tunde. Dalam temeri ciptaan nenek, maka Allah sang penciptanya akan marah. Cocok ngatun deh. Marah pelungguh sa. Tolok priapan deh. Silin datun deh. Lah santer siksili. Dan keton bahasa dengan dia waktu priapan yang Allah kedang priapan. Nendek lemak priapan yunin. Ya tun deh ibu-ibu. Maka ia para naran sifat maka manusia saat menejari bismillah harus dia berupaya meneladani sifat Allah Rahman. Nanti kena sifat Allah Rahman, manusia niki kasih sayang doang yok selaku panjak desida Allah Subhanahu wa taala. Saya jua senang doa, saya jua cinta doa, saya jua mau sayangi doa. Kembali Allah taala ina. Mau segera ke aku meri oleh ciptaan, oleh sak kepina isi desida Allah Subhanahu. Demen serminang dengan Islam, pacu gawe sembahyang, cinta luar biasa semeton se-Islam dia. Kepacu, mudah-mudahan sak tetap istiqomah. Kuning doa batur si cinta. Arah kita dengan gawe maksiat, ndek hina nyerang doa, angkat ke iman. Ya Allah, mudah-mudahan tekican petunjuk hidayah sida Allah. Taruh ni ajari bismillah. Wah, demenu sida. Wah, ada doa menu. Lai arah-arah sabang tang cerita Hasan Basri ibu-ibu. Imam Hasan Basri. Ini contoh bagaimana cara para ulama ahli tasawuf. Imam Hasan Basri, sewaktu waktu kenyangkan melinggih bersama murid-muridnya di sungai, di tepi sungai Dujlah. Ini dan melinggih kanca murid-murid. Dek sering kokok. Lamun Mekah, lamun sungai Dujlah ni kindik marak kokok pelungguh dah Allah pelungguh dah sakodik. No play. Marak sungai Mahakam lah di Kalimantan, bau lewat kapal. Cepelik. Allah kokok, ada bahasa pelungguh tiang tapi sungai. Sungai pelik. Aku mak boleh apa dia bau lewat kapal. Beliau sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya Al-Imam Hasan Basri yang rahimahullahu taala sedang duduk di pinggir sungai Dujlah. Liwatlah sopok dengan segerombolan pemuda nyengkeng kadu perahu. Taek perahu dengan niki, sekelompok pemuda niki kenyangkan mabuk-mabuk, nginam-nginam. Zaman laik niki, nginam-nginam. Nabi bahasan murid, anu niki. Murid ni Imam Hasan Basri. Ya Syekh, ini kena guru. Imam Hasan Basri, bahasa. Ane ruang kanak-kanak dia. Angkat nak nginam di atas kuku, kurang ajar lalu. Maksiat di atas air, jauh lebih belik daripada maksiat di atas bumi. Lebih lamun atas bumi, keruan dari teri. Lamun di atas air, benin keteri. Maksiat di atas angin jauh lebih belik daripada belik dosen ketimbang maksiat di atas bumi. Di atas bumi, tepung penokol. Ni di atas pesawat, ia untuk maksiat. Lamun nyala, bekembik. Ia bahasa para ulama. Liwat dengan niki kadu perahu tiang mabuk-mabukan di atas perahu niki tiang. Kemudian muridnya Imam Hasan Basri mengatakan, Imam Hasan Basri, bahasa. Coba diseru kanak-kanak bajang tu ke mabuk doang di atas bani lalu sama maksiat di atas sungai. Ya Imam, doakan mereka supaya mereka hancur. Ini.
Doi, den tenggelam baik, berjigar lalu. Makan ke Imam Hasan Basri. Nabi Basri beli. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka kelak di akhirat. Dan berdoa. Nak bahagia ternyata kanak-kanak niki saliwat ya Allah. Mau bahagia elemak di akhirat. Apa maksudnya niki? Lamun mula bahagia di akhirat kan yang dicantobat. Dia mendoakan orang-orang yang bermaksiat niki supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu. Ane wah kita menuntut. Justru itu lamun narak batur dia mut apa lagi tidak berdemenan kan je batur dia. Deket balik pada Islam tu ni dia. Terkadang dia saling demen dengan pura dia. Pada Islam, pada gubuk, pada desa ada bahasa kasar, pada ninuin dan dah menung dia. Gitu. Dia saling demen terkadang, ampura dia. Saya dia saling demen, salah. Dan kamu terturun dia. Ini saling dia demen. Dia membelam peran batu perbah. Kocok kayak dia ni dia. Astagfirullahalazim. Saya juga seroboi, dia terkenal, dia musuh. Lamun dapat musibah, kau ni baik semerto. Kembik, saya ingat dengan mau musibah, ya Allah, santar si butuh. Layak Sayyidina Ali, ibu-ibu. Yang perang Khaybar. Ini gambaran seorang musibah. Yang perang Khaybar, ibu-ibu. Perang Khaybar atau perang apa? Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu taala anhu, beliau niki angkat engke lawang Khaybar niki ima kiri kadun angkat. Ima kiri. Setue. Lawang besi ibu-ibu dia. Itu kan lawang kayu doang, tahu angkat mesak dia. Dia tahu kadu ima setue. Dia kasai si ima setue. Niki lawang besi sak konon lawang niki tiang 10 manusia baru angkat dia. Baru berutang ni ima kiri angkat. Ni. Pada taik keketim bahasa dia. Ia taik ke atas, jonjong ke atas men. Si kuat dan saya jadi naat. Paun kasa. Lagu dia meninggal Siti Fatimah, sebinian beliau. Nabi bahasa, tolong kembe angkat senina dek kasa bahasa. Kembe asik lah. Lamun dengan yang kerasik nendek tanjakan. Dakak seorang musuh. Dakak jak kele mungkin. Mungkin dia nakal tapi begitu tabrakan nendek teboye. Ida pete nunin. Kasihan. Tunjukkan bahwa kita ini penuh dengan rasa kasih. Baru niat jari sak teparanaran Bismillahirrahmanirrahim. Sila ngiring ngindang selaput le dalam matin masing-masing. Wah menun di idap le selaput panjang Allah Taala. Lamun menun dan idap le dalam atin kasih sayang ojok selaput panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima wah. Maka pelungguh insyaallah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Sanggup dia gawe ibu-ibu? Kadang sekali sanggup dia gawe. Selapuk panjat Allah Ta'ala, selapuk sak terciptaan sedisida Allah, kangen mengke doa. Berembe sampi kan dia butuh ke melek gorok, ke melek kaken ni. Ketika pelunggu bergorok harus penuh dengan kasih sayang. Pajak si pekih, dia ganggu gorok ke sembarangan. Ni gergaji besi si gorok ke, lelah sakit dengan dia ganggu dia. Gergaji besi krek. Ante nangkot sampai sunu. Bahasa para ulama, dia ganggu hukum pekih dia. Yang penting bergorok paling tajam. Bila perlu sekali gorok, seret, tuh langsung semeni. Tapi ada yang sanende idap sakit. Paham ibu-ibu? Itu bukti kasih sayangnya agama kepada selaput panjang Allah Ta'ala. Kemudian nampung perlu tergorok, yang jalan fungsin dia sebagai sampi. Napi fungsin sebagai sampi, ya cara ibadah lain di sisi Allah harus manfaatan isi manusia. Lagu manusia sak manfaatan sampi harus menunjukkan kasih sayang. Bagaimana caranya? Manakala mele gorok kena caran gorok. Lamun mula dek butuhan daging, nendek gorok sembarangan, nendek siksa, nendek ganggu peribahasa dek keluar. Teparanaran kasih sayang. Ternyata ojok sampi doang harus terkasih Paham tu bu?
Apalagi jok pada manusia. Dia oleh lah batur niki, oleh KLU, oleh Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Afrika, Kalimantan, Amerika. Lamun masih keparanaran panjak desida Allah, ciptaan desida Allah, tunjukkan rasa kasih sayang. Ini yang dinamakan sifat rahmah. Teres doang bila perlu terkasih sayang. Dia minta kita teres, saya teres seni. Menung dia. Ni jagoyo lusak tetes dia yang dalam sedih gula ni. Karena kena dan tertutup gula dia. Paham maksud tadi ibu? Ya teparanaran tasawuf niki, tasawuf pun teparan itu. Nggih. Sa kedua ibu-ibu sabarun teparanaran sifat rahmah. Arah teparanaran sifat rahim. Sifat rahim niki adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang mencintai, yang menyayangi khusus dengan Islam. Namun sabaru selapuk tersayangi doang, lolong kayu tersayangi, teres tersayangi, sak suci tersayangi, sak najis tersayangi. Kembik Allah Taala pinai, lamun dah terpinat si Allah Taala ndak mungkin sia-sia. Yang pun Taala ewa unin. Sifat lamun sifat rahim khusus kasih sayang kepada sesama muslim. Dia tersebut Islam natun dek dia. Islam langsung kasih sayang hidup. Kita kangen tidak cemoh hitam semeton ada tentu Islam. Aku pelunggu dia akan terkadang dek tindang ya sama ni. Saya nggak sakan centiru dengan Islam doa. Coba dek ida sekali ibu-ibu irup kancen dek luik dengan Islam tak tiru. Ternyata lain nidap dia minta berdaikkan dengan Islam tak cemoh. Ia tetap beridap ketila idap semeton nidap. Apalagi badan tetap bersungkuk dia minta saling kita munin. Padahal anak saling kenal apa? Ini namanya sifat rahim. Yang lain kenyegak juk Malaysia ada yang ibu-ibu belum bulat juk Malaysia. Lagu ndek lalu jojok sawit dia. Kalau ngajaham dia. Oh, ngajaham. Oleh Negeri Sembilan. Lagu searan dengan tu niki sugi-sugi kan. Tirak tu wisuda tu oleh hotel JW Marriott dalam hotel. Lagu dia kata ada hotel sida dia. Nggih. Tengah kota Kuala Lumpur. Mau di sampingnya ada mall. Ia tirak mangan si murid-murid tang niki. Murid-murid tang niki kebetulan mereka niki bukan santri biasa tetapi calon-calon guru. Makin dia untuk jadi guru selapu dia. Jadi sampai tang ajar lain niki calon-calon guru dia yang ngajah. Nggih, boleh ngesinges dek murid tangan nina-nina dia. Alah tak merari tu dia. Nggih, lah untung terbaik dia ndara nasib. Ada narak nasib bismillahnya doang mula aja nggih. Dan saya beli gumin tu nangan dah. Boleh kemelik tu doang kan. Nyata Allah Taala di kayuna. Demen tang ya tang nak mangan dia. Kenapa? Karena kita di tengah kota Kuala Lumpur, makanlah di mall niki, demet nama lek mall niki ya Allah ya Karim. Kembik de narak bae manusia melong, selapunya cirit-cirit dah menidang dah. Ngan Cina kanyang dia. Kerah undang kena murid. Halal na pende ni potongan dengan Cina kanyang tin dia narak bae dengan bersungkuk-sungkuk sikit-sikit ni. Ya, tak terberidap. Kok temen ternyata irup kanjen pada Islam. Kan endek bersiap. Lamun tu hirup kanjen pada watang ida peti yang kokol tu seberat dia tangisah dia. Bukan karena dia yang benci pada mereka, endek lagu dia idap teman. Dengan kanan anda dengan Cina, kiri anda dengan Cina dan kena. Dengan Islam dan kena. Ada ustaz tapi sedikit ini. Waktu tu demet sugun araklah kajian berselewanan dia. Dengan Islam berjilbab ngila dia. Angkat dia tiba-tiba demet berselewanan, mulut saling kewak dia. Oh iya teparanaran kekuatan iman dan padahal dia tuah saling kena. Ia kena. Ane lamun tuah hirup lek tawak sandik lek dengan Islam ibu-ibu lain nidap. Betapa kangennya kita, cintanya kita kepada saudara kita seiman dan maka alhamdulillah bersyukurlah pelungguh tiang ibu-ibu sakancen tebarang berbalik dengan Islam, salik kanan terdengan Islam, salik kiri terdengan Islam.
lek julun terdengan Islam, lek muri terdengan Islam, mu aneh solah-solah cara patuh-patuh pada dentis. Ia tepara naran sifat rahim. Paham dia ibu? Ya, rahasia ni hikmah bahasa para ulama, setiap kali pelunggu selesai solat, selaput ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demen de selesai sembahyang ibu-ibu, selaput ucap salam. Arak jawab salam. Arak jawab salam baru juga sembahyang subuh. Demen ketiang kena Assalamualaikum. Dia narak kena Waalaikumsalam. Munin dia narak dia. Lagu selaput ucap bareng-bareng ucap Assalamu. Apa maknanya? Yang namanya Assalamualaikum maknanya adalah semeton Islam. Sida selaput. Ya bahasa Assalamualaikum. Nabi kena hukum sida pada selaput searak lek dekat, searak lek julung ke kena. Ada selamat doang, semeton. Ada mau sejahtera doang, semeton. Ada yang mau berkat nenek, ada yang mau rahmat nenek. Ya kena. Kadang-kadang saat sembahyang dia mengucap kena Assalamualaikum. Kenyingkan doa semeton lek samping kanan. Sak kanjen sembah. Ada yang selamat, semeton selamat. Dia menambang kiri Assalamualaikum. Kenyangkan doa semeton. Ada yang selamat, selaput. Dia jiwa dengan Islam itu. Meleng kita batur selamat doa. Meleng kita batur sejahtera doa. Meleng kita semeton pada Islam, mau rahmat, mau berkat, mau keselamatan layak disida Allah Subhanahu. Dia sakit semeton pada Islam, beridap sakit. Ya bahasa Nabi. Ni demen sakit semeton atau demen sakit tetangga. Wandek cara berkewaan kenceti alur-alur keluar man dia aku dia singan nunin dia. Aran sak menon dia. Demen sakit batuk ni dah ke nane. Lupa. Tular manuh lah aku dia nunin dia. Demen sakit madun apa ni? Tidak ke nane dia. Lupa dah sabit semama nunin dia. Aran sak menon dia. Lamun tiap pete seneng kemilik ati ibu-ibu ni. Lamun tiap pete seneng kemilik angen temesa. Ndek selapu sak seneng angen kemilik temesa teniki, ia kena. Ampura dia. Ndek selapu angen kemilik teniki sak seneng niki. Ia kena. Ampura dia. Malik Allah Taala dalam Quran. Ini Al-Quran. Jadi dalil. Nabi malik Allah Subhanahu wa taala daur miring serminang ibu-ibu. Nabi malik Allah Subhanahu wa taala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Selaku sak bernyawa, selaku yang punya nafas dha'iqatul maut pasti dia akan merasakan yang namanya mati. Kemudian yang ingin dia jelaskan adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji manusia dengan dua hal sebagai ujian. Nabi yang pertama bisyarri, barang sak ndek mai. Ya tuji sida Allah barang sak ndek ma. Yang kedua bil khairi, barang sak mai. Ndek langan terketawa ni, mai dit ndek mai ukurani te. Karena Allah sedang berbicara tentang pelungguh. Lamun tulik jok kulian jok desida Allah, dek nara di dalam ilmunya Allah, dek nara istilah mai dek mai pada doang selapu takdir desida Allah. Sak parane mai dek mai napi ate nafsu parane mai dek mai ibu-ibu. Demen cocok kanca kemilik nafsu, napi untuk parane mai cocok kanca kemilik. Demen dek cocok kanca kemilik tapi unin ujian, musik, itu tapi istilah. Tapi dua-duanya, mai maupun dek mai, saya boleh datang desida Allah. Lamun datang lek desida Allah, kedua-dua angkat dek payah protes. Paham tak maksud? Jadi sapara dek mai nabi nafsu. Dengan cocok kanca kemilik nafsu, bisa cocok kanca kemilik nafsu selapu dengan milik sehat. Cocok atau ndek ibu-ibu? Selapu dengan milik sehat atau ndek? Ya, angkat duduk doang ibu-ibu ni dia. Melen sehat atau enggak ibu-ibu? Kalian sekali, selapu dengan melen sehat atau enggak? Selapu dengan melen sehat. Kembik, ia cocok kanca kemilik temesa. Berdua kepeng luwe, selapu dengan melen berdua kepeng luwe atau enggak? Selapu. Selapu.
Ye kemilik sak cocok kanca kemilik adik. Lagu sakit selaku kemilik sakit atau ndek? Ulang kali sekali dia. Melan sakit atau ndek ibu? Kali sekali melan sakit atau ndek? Lagu meni bahasa desida Allah Subhanahu wa taala, ina icok sakit ke baik, ini paling cocok untuk kamu. Ada terima ya tunde? Terpaksa wat tak sakit ya. Wat dia sabar lo sebelah keng rungunin tu. Itu maksud dia. Terkadang begitu dia. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Mai dit mai saukur mai dit mai nafsu biasa. Lagu selaku aja Allah Taala dah boleh datang. Lamun datang le desida Allah, dan mungkin sa datang le desida Allah, ya tina panjak saran manusia niki jadi nyakit. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin zalim. Nabi Malik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidak mungkin Tuhanmu akan berbuat zalim kepada hambanya. Demen pelunggu, ikan dengkor. Mau ada dengkor. Tolak naik. Belamperan, tolak naik. Belah otak. Apakah Allah zalim kepada pelunggu? Endek. Lagunya kan tekangan sedisida Allah. Pengen kan detican nikmat sedisida Allah. Lagu nikmat niki dia cocok kanca kemilik demesa. Yang pok disebut tiaran musik. Lagu Allah mahawikan. Ini yang boleh lalu dosa sebelik nu harus sebelah otak. Akhirnya Allah membuatnya pecah kepala. Tetapi kemudian dia disayangi oleh Allah Subhanahu. Cocok atau ndek? Ronde bani kena cocok nih ibu-ibu. Takut sakit dia. Ketenak dia terima wah berber-ber. Mati ibu-ibu sareng dengan mati nu. Melen mati atau ndek? Kan. Ketuan melen mati atau ndek dia? Selaku dengan lamun bau jak lemaan julu unin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan melalui lisannya para nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sai mele bedet kanca disida Allah mati sana julu melen bedet kanca nenek. Melen bedet kanca Allah taala. Kadang sekali melen bedet kanca Allah taala dan mele jaga berarti dia demen oleh Allah taala dia. Ketua ada sekali melen bedet kanca Allah taala. Melen berselaput lagu jalan tiap berat kerja Allah Ta'ala harus mati. Melen mati de unin ya kena jadi mati hirup sakit ndek sehat senang ndek senang tahu nafsu terpesa. Namun orang-orang yang sudah bisa menyucikan nafsunya, yang sudah wa nafsi wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha, dia sudah mentazkiyah nafsunya, wa tak manajemen hati, sama saja. Tican sakit senang, tican sehat alhamdulillah. Arak sepuh ulama penutup ni kita ada setutup tak wayang. Arak sepuh ulama namanya Fudail bin Iyad ibu-ibu. Fudail bin Iyad gurunya Imam Muhammad bin Ismail Barduzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Bahkan beliau niki Fudail bin Iyad guru spiritualnya daripada Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad niki ibu-ibu denwa terserminang kelelik. Dia menwa tobat layak di sida Allah. Maklum beliau niki mantan bajingan. Mantan bajing. Lagu-lagu mantan bajingan kan solah. Sak lengi niki mantan ustaz. Hai dia mantan tuang guru. Hanyalah anu aja. Atau jadi nane penipu nih. Astagfirullahalazim. Saya dia mantan penipu. Apa jadi nane tobat? Kan solah. Udah peniat niki mantan bajingan. Tapi kemudian tobat menjadi waliullah. Sejak dia bertobat, dia nuah baik senang. Si meni doa, merenung doa. Baru dengan susah doa doa. Sebab waktu meninggal dunia bijen. Bijen meninggal dunia ibu-ibu. Dia meninggal dunia bijen, mengkemos, pelik terus dia. Senyum. Tumben kita kemos, senyum isi dengan. Untuk ketuan, puden. Tidak ni nak susah-susah diri iru. Cik kita. Udah memati anak aja kelek. Angkat cemoh ni. Berembet gedek cemoh ni. Pertama, anak keseluruh tempoh si nenek. Allah Taala tempoh. Allah Taala nusai raja biraja, penguasa luar biasa. Selalu dia tulang untuk disida Allah. Mau dengan tempoh anak sedisida Allah, berarti ya tekanan si Allah Taala. Segera aku jadi sili ni. Cocok kan tendek dia. Dia tempoh si gubernur doang kecemoh dia.
lain kau itu Presiden Jokowi nak ngambuntut. Ni Allah Ta'ala empok benda tertempoh di sisi Allah matin. Berarti lamun tempoh di sisi Allah ya tekangan nanak kok. Iya cuma ni. Sak kedua, aku mau ke musibah, tican ke musibah. Lamun tican musibah di sisi Allah berarti tandang ketersayang tekanan di sisi Allah. Mau segera nek gedak demi ketekangan di sisi Allah. Kita para ulama sanggup di sini. Dia meninggal dunia bijan, alhamdulillah sanggup dah. Nende, kemben dengan deman ilmu datang tu silil lalu dulu dah dia. Ni dia mati mentoak mengkemos. Dong tempel leksi semama tu. Semua yang kita nak kemati gitu. Oh, dia cocok lamun lek Lombok. Kembe dengan Lombok nekman datang ilmun mara ilmun Imam Fudail bin cukup ke dalam hati. Kanggon tenangis, lagu tingat-tingat, senang maupun dek senang datang laik di sida Allah. Sak jari ukur senang ditendek nafsun temesa. Dia cocok kemaja kemelik nafsu baru senang. Namun dek cocok baru tergedak. Dia tahu kendalian yang nafsu niki maka senang dan tidak sama saja. Karena yang paling penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mampu maraniki ibu-ibu, maka insya-Allah jari bismillahirrahmanirrahim. Ane sampai niki paham dah. Kadang sekali ibu-ibu paham dah. Paham cara senjari bismillah dah. Ane mudah senjari ibu-ibu, kasih sayang ojok padan manusia. Ane sandik saling kewa, aruan saling kewa. Sak saling kedekang, nendek menu saling kedekang. Sak saling bacuin kaja madun, menu nendek gawe dia. Bila perlu celah, dia datang madun deh. Aga dia sak datang semeton. Mah peta pahala bareng-bareng, berben dan kakak peta yang semamun senina kan seke. Nah. Dia paling bagus seno. Ada sanggup ke pendek? Masih dia lo menundai menjari bismillah seno. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini baru sekedar bismillah. Betapa luasnya ilmu agama ini, betapa luasnya ilmunya Allah, betapa luasnya ilmunya para nabi, betapa luasnya ilmunya Nabi Muhammad SAW, betapa agungnya agama pelungguh tiang. Baru bismillah doa luas makna. Saya tahu tanggal bismillahirrahmanirrahim niki ibu-ibu, maka insyaallah selamatlah dia. Karena kunci daripada Al-Quran adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang buat tersuruh sekedik-kedik ucap bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Nabi sama ucap makin bismillah teniki, mudah-mudahan ucapan bismillah kita betul-betul kita ucapkan dari dalam hati, bukan sekedar di mulut, namun ucapan bismillah niki dari mulut masuk ke dalam hati, ke dalam sanubari, ke dalam ruhan. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dawak ngiring tutup dengan seiring sang-sami memanjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana ma'al qutri unta wa lanka rabbi wanzidna wa wanzikum lima tartabi qawlan wasi'a وارزق الكل حلالا دائما وآخلا أتقياء علما نوضع بالخير وننفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وآخرها بالرضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون يا نار اسم المنون والكريستور أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي ونوبة الوطن وانفضنا دائما من الفتن واهدنا رجالها على السنن وانصرنا في
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب به للناس شفاء وعلى الله الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصالح القرار عمررت في الحصى والجيش بنير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وظاهر عمررت كفا سبحت فيها الحصى والتل على معاش ومعاد وعلى ذريتي وباطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. حصنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت أبدا، ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sekian dan demikianlah, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.